Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ana Luna. Di video kali ini saya mau melanjutkan bagian keduanya. Masih ada yang ketinggalan di pelajaran comprehension introduce. Ada beberapa yang ketinggalan, jadi di video ini saya akan membahas itu yang bagian keduanya ya. Ada yang ketinggalan itu majikan menanyakan ada berapa orang di rumah majikan kamu, sama apakah kamu bisa memasak masakan Cina atau masakan Indonesia. Contohnya seperti begini. How many people in your employer house? Ada berapa orang di rumah majikan kamu? Misalkan ada 5 orang. Have 5 person. Oke. Nanti majikan akan berbalik tanya, who are they? Siapa mereka? Jadi disebutin. Kalau 5 orang berarti ma'am and 3 children. Jadi jawabannya tuan, nyonya, dan 3 anak. Oke. Kalau 3 anak berarti majikan akan berbalik tanya. How old the 3 children? Berapa umur yang 3 anak tersebut? Children number 1, misalkan kamu pengalamannya yang jaga anak ada 3 ya. Ini di luar, bukan yang contoh Mbak Kasia yang di video pertamanya. Jadi ini ceritanya kamu punya pengalaman jaga anak 3 anak ya. Oke, how old 3 children? Nah, children number 1 12 years old, children number 2 10 years old, and children number 3 5 years old. Anak nomor 1 12 tahun, anak nomor 2 10 tahun, dan anak nomor 3 5 tahun. Okay. Can you cook Indonesian food? Yes, ma'am, I can cook Indonesian food. What kind you can cook Indonesian food? Apakah kamu bisa memasak masakan Indonesia? Mestilah bisa masak, biarpun di rumahnya nggak biasa masak, nanti di training center akan diajarin masak ya. Ya, ma'am, saya bisa masak masakan Indonesia. What kind you can cook Indonesian food? Apa macamnya? Apa contohnya kamu bisa masakan Indonesia? Bisa masak masakan Indonesia. Oke. Hal spesial Indonesia ya. Orang Singapura tahunya seperti example rendang, kari, soto, lontong, gado-gado, lontong sayur, gado-gado, pecel, nah seperti begitu, sayur asem, goreng ikan. Nah, nanti majikan akan bertanya kembali, okay, can you cook Chinese cooking? Apakah kamu bisa memasak masakan Cina? Yes, ma'am, I can cook Chinese cooking. Okay, what kind you can cook Chinese cooking? For example, apa macamnya kamu bisa memasak masakan Cina? Contohnya fry noodle, fry bihun, steam fish, steam chicken, steam egg, soup, ABC soup. Kalau ABC soup itu yang seperti di tempat kita ada sup-supan, seperti ada kentang, ada wortel, ada daun bawang, ada buncis, ada kol, itu dinamakan adalah ABC soup. Macam-macam masuk ABC ya kan, ABC soup. Okay. Chicken soup berarti sup ayam. Fish soup sup ikan. Fish pork, Soup pork berarti sup
babi, ya kan? Nah, selain itu berarti kalau masakan Cina selalunya yang selalu di steam ya masakannya, seperti steam fish, steam egg, steam chicken. Jadi steam ikan, steam telur, steam ayam, ya itu seperti begitu. Kalau kali di antara kalian misalkan ada yang ex Saudi Arabia, berarti kan otomatis mesti bisa masak masakan Saudi. Oke. Contohnya, oke, can are you cook Arabic food? Yes, ma'am, I can cook Arabic food. For example, contohnya nasi biryani, roti prata, nasi kebuli, nasi kapsa, terus apalagi ya, sambosa, patair. Nah, seperti itu kalau dari Timur Tengah. Oke, sekiranya mungkin kemungkinan ada sebagian teman-teman yang tidak bisa memasak, tapi saya sarankan sebelum kamu berangkat ke training center tidak bisa memasak. Selepas kamu udah datang ke training center, mesti nanti kamu akan diajari masak. Jadi biar kamu mempunyai bekal, biarpun tadinya kamu nggak bisa memasak, kamu harus bisa masak. Paling sedikit lah masakan Cina lah, masakan Indonesia. Kalau orang sudah berumah tangga atau sudah punya anak, mestilah dia bisa masak ya. Yang masih single pun mesti di rumah pun dia ada belajar masak, diajarin sama orang tuanya. Kalau dia nggak punya pengalaman, kalau punya pengalaman itu lebih bagus gitu kan. Oke, ayo mulai dari sekarang yang belum bisa memasak, saya sarankan harus belajar memasak ya. Kalau kita seorang perempuan, seorang ibu rumah tangga, harus bisa memasak ya. Keuntungannya kita bisa memasak, kita bisa memberi makan sama anak, sama suami, tidak perlu harus selalu beli. Dan kalau kita kerja pun kita bisa memasak untuk majikan atau sama anak-anak majikan dan keluarga majikan. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya, hanya sekedar tambahan. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa ya di komen, like, share, and subscribe. Dan jangan lupa pula tonton kembali video-video berikut dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.